Kamu nggak bisa memecahkan masalah ketika kamu tidak bisa memecahkan masalah dalam diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa solve any problem kalau kamu belum bisa menenangkan diri kamu sendiri. Kamu punya masalah dalam diri kamu, gimana caranya kamu bisa untuk membenarkan masalah yang di luar kontrol kamu gitu. Nggak ada orang yang jago dalam semalam. Pasti mereka sering berlatih. Kadang beberapa dari kita belajar sesuatu itu untuk hasilnya. Kadang beberapa dari kita belajar sesuatu untuk mengimpress orang lain, untuk memberitahu orang lain bahwa oh aku ini bisa, aku udah hebat nih sekarang. Dan jadi pemikiran-pemikiran seperti itu membuat kita menghindari rasa takut dan menghindari kita untuk mencoba hal yang baru. Hey guys, welcome back again to my channel. It's me Rifi and I'm 18. Jadi tahun ini I will turn 19 dan aku udah lama banget sih ya nggak buat konten di YouTube. Kayaknya terakhir itu 4 bulan yang lalu. Dan jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana agar kita sebagai remaja, because I'm also a teenager, agar menjalani segala sesuatu itu dengan tenang. Kita get to the point. Example, some of us, kita masih takut-takut untuk berbicara di depan umum, kayak presentasi, public speaking, MC, speech, dan ada juga seperti we're so afraid to ask someone for going out. Kayak kita tuh kadang takut untuk mengajak teman baru untuk hangout, atau kita mau untuk bermain sama kita tuh kadang masih malu-malu, dan kadang ada beberapa situasi yang membuat kita nggak tenang. Contohnya kayak kita lagi diomelin guru gitu, kita ada masalah sama temen, atau ada masalah yang pasti aku sering alamin itu ketika aku lagi nge-MC, public speaking, speech, lomba-lomba speech, pokoknya apapun lomba itu, pasti terkadang ada di dalam diri kita itu nggak tenang, deg-degan, grogi, gemeter. I know that feelings too, karena banyak banget buat ngelaluin masa-masa itu, masa-masa dimana aku grogi, gemeter ketika public speaking. Oke, nah jadi di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman gimana caranya biar kita menjalankan segala situasi itu dengan tenang. Ya, yang tadi aku sebutkan contohnya, karena kan yang saat-saat ini kita selalu pikirkan adalah berbicara di depan umum, terus habis itu di mana situasi yang bakalan membuat kita gemeter, deg-degan. Jadi, I'm gonna be honest with you, kalau terkadang seseorang itu bisa mempunyai sikap tenang dan menjalani segala sesuatu dengan tenang di saat mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka juga takutin. Semua orang pasti punya rasa takut, dan rasa takut itu natural and it's okay. Tapi bagaimana caranya agar kita menghadapi ketakutan itu dan tetap kita lakuin? Contohnya aja adalah aku yang sering nge-MC, public speaking, dan itu benar-benar awalnya aku juga gemeteran. Aku juga pernah ngeblank tiba-tiba, dan bahkan ada beberapa orang yang pasti diriku juga kadang pengen nangis di saat ngeblank. I feel that too. Jadi untuk kita sebagai remaja pasti sangat sulit ya kan untuk merasa tenang, karena most of us gak banyak melalui rintangan yang sehingga di saat-saat yang sulit kita belum bisa mempunyai sikap tenang. Jadi aku gak bisa berkata bahwa kamu bisa mempunyai sikap tenang dengan tiba-tiba gitu, karena sikap tenang itu dilatih. Itu selalu dilatih. Dan untuk mempunyai sikap tenang, yaitu kamu perlu melewati banyak rintangan, perlu melewati banyak ketakutan, dan kamu perlu get out from your comfort zone. Kalau misalkan kamu gak bisa get out from your comfort zone, kamu stuck di situ-situ aja, kamu gak bisa untuk mengeksplor lebih diri kamu gak bisa, kebanyakan dari kita juga takut untuk bertanya, benar kan? Dan aku pun begitu, karena aku merasa ketika aku bertanya kayaknya kok aku ngerasa stupid gitu. Takutnya orang-orang ngira, kok dia nggak tahu, kayak gitu aja nggak tahu. Di saat ketakutan itu memberhentikan kita, justru disitulah kita akan selamanya bodoh. Jadi di saat kalian benar-benar ingin mempunyai sikap tenang, yaitu jangan membiarkan ketakutan kalian memakan kalian. Jangan membiarkan ketakutan kamu itu menjadi sifat kamu gitu. Karena semua orang itu takut,
Dan bukan berarti ketika kamu mempunyai sifat penakut, kamu jadi menganggap diri kamu itu sebagai orang yang penakut. Enggak, tapi takut itu bisa dilatih. Kamu bisa mempunyai sikap tenang, kamu bisa mempunyai sikap yang positif, asal kamu sering berlatih. Apapun itu latihannya, kamu mau untuk lomba lari, kamu mau lomba speech, public speaking, atau kamu apapun itu situasinya, mau mulai bisnis atau kamu mau mulai buat konten, pasti ada suatu momen dan perawalan itu dimulai dari rasa takut. Kalau misalkan kamu nggak punya rasa takut, ya alhasil kamu nggak akan mencapai di tujuan kamu gitu loh. Semua orang punya rasa takut. Ketika mereka punya rasa takut, yang harus mereka lakukan adalah menghadapi rasa takut itu dan melewati rasa takut itu. Karena rasa takut akan hilang dengan sendirinya asal kita berani untuk mengambil resiko dan berani untuk melangkah maju terus. Tips dari aku, ketika kamu lagi menghadapi hal-hal sulit, apapun itu, mungkin kamu lagi berhadapan dengan banyak orang, kamu lagi berhadapan dengan orang-orang yang di atas kamu, atau orang-orang yang lebih berpengetahuan dari kamu, atau kamu lagi public speaking di depan banyak orang, dan ketika kamu ngeblank atau kamu nggak punya jawaban untuk menjawab mereka gitu. Tips dari aku adalah tarik napas yang dalam dan buang napas. Habis itu kamu perlu menjernihkan pikiran kamu. That's the only way. Ketika pikiran kamu sudah jernih, kamu bisa menenangkan diri kamu terlebih dahulu, baru kamu bisa menghadapi segala sesuatu. Kamu nggak bisa memecahkan masalah ketika kamu tidak bisa memecahkan masalah dalam diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa solve any problem kalau kamu belum bisa menenangkan diri kamu sendiri. Kamu punya masalah dalam diri kamu, gimana caranya kamu bisa untuk membenarkan masalah yang di luar kontrol kamu gitu. Nah, jadi terapkan pemikiran. Aku gak menyuruh kamu untuk terus berpikiran positif, karena menurut aku berpikiran seimbang itu kita mikirin negatif side-nya dan kita mikirin positif side-nya itu lebih baik. Tapi yang aku pengen adalah kamu selalu nerapin pemikiran bahwa kamu bukan untuk menang, tapi selalu tetap rendahin diri kamu. Percaya kata aku, kadang di saat kamu merendahkan diri kamu, di saat kamu act like you don't know anything, gak sebegitu banyak pengetahuan, kamu akan merasa lebih tenang. Ketika kamu berhadapan dengan banyak orang, ketika kamu lagi public speaking atau apapun itu, selalu berpikiran bahwa this will not last forever. Dan pikiran itu bukan berarti kita kabur dari kenyataan, tapi pikiran itu bisa membantu kamu untuk, karena situasi ini gak akan bertahan lama, berarti aku bisa mengeluarin apa yang pengen aku keluarin. Karena kamu tahu bahwa situasi ini akan dilupakan sama semua orang. Dan ketika kamu menjadi diri kamu sendiri, benar-benar jadi diri kamu, dan kamu mengucapkan apa yang pengen kamu omongin, di saat itulah kamu bisa menyingkirkan rasa takut itu dan bisa bersikap tenang. Oke, kalau tadi kan aku ngebahas tentang bagaimana agar kita tiba-tiba dihadapin dengan situasi yang membuat kita takut dan membuat kita grogi atau gemeter. Pokoknya kita entahlah mau bersikap bagaimana, ya kan. Oke, untuk sekarang aku mau bilang kalau mempunyai sikap tenang itu dibangun, bukan dari lahir. Jadi kamu ketika melihat teman-teman kamu, atau kamu lihat deh orang dewasa, itu orang tua kamu, orang-orang yang udah lebih tua dari kamu, mereka ketika menghadapi masalah, mereka nggak berkoar-koar gitu, mereka diam dan berpikir aja gitu. Mereka tetap tenang jalanin itu. Karena apa? Karena mereka udah punya banyak pengalaman yang menyakitkan, udah punya banyak pengalaman yang jatuh bangun yang mereka alami. Jadi sehingga ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, mereka udah gak kaget lagi. Begitupun sama dengan kita. Kalau kamu pengen punya sikap yang tenang, kamu perlu melawan rasa takut kamu. Maksud aku bukan untuk dilawan, tapi kamu terima rasa takut itu dan kamu lewati rasa takut itu. Kamu hadapi. Karena walaupun orang sedewasa-dewasanya orang,
orang tua pun mereka punya rasa takut mereka sendiri. Tapi mereka bisa menghadapi rasa takut itu. Dan kita, as a teenager, walaupun kita belum banyak melewati rintangan, melewati banyak masalah, ketika kamu benar-benar ingin mempunyai sikap yang tenang, kamu perlu untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu mau menjadi orang seperti apa sih? Kamu mau ikutan apa sih komunitas? Kamu mau ikut komunitas, kamu mau berteman dengan orang yang baru, kamu mau jago public speaking, kamu mau buat konten, apapun itu, hobi kamu terserah. Do it. Okay? Just do it. Gak ada orang yang jago dalam semalam. Pasti mereka sering berlatih. Jujur, aku tuh orangnya juga nggak terlalu bagus dalam pensusunan kata pakai bahasa Indonesia gitu. Aku jujur aja, bahasa aku itu kadang masih suka belibet. Dan kadang aku masih punya banyak kesalahan dari pengalaman aku nge-MC, speech, dan banyak segala macam. Tapi aku terus belajar dan aku terus ingin untuk berubah dan menjadi lebih baik. Aku ingin terus maju, aku gak mau berhenti di situ aja. Jadi ketika kamu punya kemauan, pasti selalu ada jalan. Ketika kamu punya keinginan untuk belajar dan keinginan untuk bisa sesuatu, kamu gak akan takut dengan rintangan apapun. Percaya kataku. Jadi gini, kadang beberapa dari kita belajar sesuatu itu untuk hasilnya, the result gitu. Kadang beberapa dari kita belajar sesuatu untuk mengimpress orang lain, untuk memberitahu orang lain bahwa oh aku ini bisa, aku udah hebat nih sekarang. Dan jadi pemikiran-pemikiran seperti itu membuat kita menghindari rasa takut dan menghindari kita untuk mencoba hal yang baru. Ketika kita mempunyai ekspektasi bahwa orang lain akan melihat kita wow gitu. Orang lain bisa melihat kita sebagai wah dia hebat, dia udah bisa begini-gini segala macam. Kita udah punya ekspektasi yang ketinggian duluan terhadap diri kita. Jadi ketika kita mau mencoba hal yang baru, kita malah takut. Karena kita udah punya ekspektasi the result will be perfect. Kita bakal tiba-tiba udah sejago itu. Nah, tapi kalau misalkan kamu punya pemikiran aku pengen belajar, ini memang kemauan aku dan aku pengen belajar, aku pengen menjadi ahli di sini. Apapun ketakutan kamu, percaya kata aku, itu bisa mengalahkan. Ketika kamu punya pemikiran seperti itu, pemikiran itu selalu bisa mengalahkan ketakutan kamu. Karena apa? Ketika kita punya pemikiran aku mau belajar, aku mau menjadi lebih baik, kita trust the process. Kita melihat proses kita dan kita enjoy every process that we have made. Dan ketika kita enjoy the process, kita nggak berpikiran kita nggak punya ekspektasi bahwa orang lain akan melihat kita wow. You just never realize that kadang orang itu bisa melihat hasil kamu ketika kamu itu nggak menyadari hal itu gitu loh. Kamu nggak perlu menunjukkan ke orang-orang bahwa kamu udah berhasil, tetapi bahkan orang-orang aja tuh bisa menyadari hal itu. Oke guys, balik lagi ke topik yang awal bahwa gimana caranya agar kita mempunyai sikap yang tenang. Yang dari tadi aku sebut adalah jangan pernah untuk takut menghadapi ketakutan kamu. Karena guys, kita nih as a teenager, kita tuh takut karena pemikiran kita sendiri. Kita udah punya skenario dan imajinasi yang buruk duluan terhadap diri kita, terhadap orang lain. Jadinya karena kita punya pemikiran itu, kita nggak bisa maju. You know what? Kamu masih bisa punya pemikiran seperti itu, orang yang nganggep kamu buruk, tapi kamu bisa menerima ketakutan itu dan kamu terus melanjutkan keinginan kamu. Jujur pas pertama kali aku buat konten, aku nggak takut. Karena aku mikirnya bahwa aku ingin belajar. Tapi di saat ketika aku mau buat konten yang sempurna, yang perfect agar orang-orang melihat aku, wow. Nah, jadi pemikiran seperti itulah yang kadang menghambat kita untuk terus maju dan terus belajar. Kadang di saat kita berpemikiran, oh kita udah tahu segala hal, we actually don't. Dan di saat pemikiran itu muncul, disitulah kamu akan menjadi benar-benar bodoh. Jadi jangan pernah takut untuk belajar. Karena di saat kamu belajar, disitulah kamu muncul sikap tenang. Di saat kamu melewati banyak rintangan,
Walaupun rintangan itu didn't come from God, when you choose the path where kamu ingin maju, kamu ingin berubah, kamu ingin berkembang, disitulah banyak banget rintangan. Sometimes like your family won't support you, your friends won't support you, orang-orang sekitar kamu melihat kamu differently. Di saat-saat ketika kamu lagi berkembang, kamu akan merasa kesepian, dan disitulah kamu juga akan mempunyai sikap tenang. Gimana caranya kamu menghadapi orang-orang itu, gimana caranya kamu berhadapan dengan audiens, bagaimana caranya kamu menghadapi situasi yang memberatkan kamu. Walaupun hal itu berat, rintangan-rintangan dan masalah apapun itu berat untuk dijalani, tapi dengan kamu menjalani masalah itu, disitulah sikap ketenangan akan bertumbuh. Disitulah sikap ketenangan akan dibentuk. Ketika aku udah menghadapi banyak situasi yang sulit, aku udah gak kaget lagi, aku udah tenang menghadapi itu. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya aku juga sudah pernah menghadapi hal-hal seperti itu. Oke guys, sampai sini aja video aku dan sharing-sharing cerita gimana cara aku menghadapi situasi yang sulit dan bagaimana agar kita mempunyai sikap yang tenang. I'm really sorry kalau akhir-akhir ini aku buat konten juga belum konsisten, karena sebenarnya aku punya side job, so that's why aku lagi fokus untuk mencari cuan. Tapi I will learn more, dan aku bakal mengusahakan untuk lebih konsisten lagi memposting video on YouTube. Karena sejujurnya bikin konten dan sharing this advice to you all guys, it's making me happy and it's making me like I'm fulfilled, karena pengetahuan aku bukan cuma aku yang tahu gitu, dan aku bisa sharing ke teman-teman semua. Dan kalau misalkan kalian ada rekomendasi video apalagi yang pengen aku buat, kalian bisa komen di bawah, because I'm really appreciated, dan aku bakal baca-bacain terus komen-komen kalian semua. And thank you so much for everyone who already support me. Jangan lupa bahwa ketika kamu mempunyai kemauan, disitulah selalu ada jalan. Dan ketika ada jalan, disitulah sikap tenang akan dibentuk. Percaya kataku. Trust the process. Bye-bye.